ya, kalau teman-teman bisa lihat di situ. Nah, ini fungsi yang pertama. Kalau kemarin teman-teman sudah mengikuti, kemarin kita sudah mencoba membuat soal matematika di sini. Yang pertama itu adalah 4 dikalikan 5 ditambah 10, hasilnya 30. Nah, 30 ini diambil dari rumus ya. Kita membuat rumus atau fungsi. Fungsinya adalah 4 sama dengan dulu ya. Jangan lupa teman-teman setiap kali membuat rumus atau mencari hasil harus dibuatkan simbol sama dengan dulu. Jadi ada simbol sama dengan 4, angka 4 dikali, di sini kalinya pakai tanda, tapi di dalam rumus kita menggunakan tanda bintang, kemudian angka 5, setelah itu tanda tambah 10. Jadi otomatis di dalam Excel akan berubah menjadi angka 30. Nah, ini adalah fungsi yang pertama. Berikut fungsi yang kedua, teman-teman bisa melihat. Oke, silakan teman-teman lihat di sini adalah fungsi yang kedua adalah fungsi statistik. Ya, fungsi yang kedua adalah fungsi statistik. Kalau teman-teman bisa melihat di sini. Nah, fungsi statistik kemarin kita sudah melihat penjelasannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 model fungsi untuk statistik. Yang pertama itu adalah sum. Sum sendiri itu adalah fungsinya untuk menghitung penjumlahan dalam satu range atau baris ya. Kemudian ada average. Average itu adalah menghitung rata-rata dalam satu range. Jadi rata-rata yang dicari. Oke, tidak apa-apa. Silakan sambil mengikuti ya. Kalau sudah telat nggak apa-apa. Oke, yang berikut fungsi yang ketiga adalah fungsi min. Dari kalimat kata min sendiri itu berarti menghitung nilai terkecil ya, atau minus ya itu ya, menghitung nilai terkecil dalam satu range. Kemudian ada max ya, ada max itu menghitung nilai terbesar dalam satu range. Yang kelima itu adalah mode. Mode itu sendiri adalah mencari data yang paling banyak atau yang sering muncul dalam satu range. Yang keenam adalah median. Median sendiri adalah mencari nilai tengah dari satu range. Ya, nanti kita akan coba lagi teman-teman. Nah di sini sudah ada fungsi sum ya. Di sini adalah fungsi sum, contohnya adalah sum A13 titik 2 A16. Ya, kita bisa lihat ya, di sini adalah kolom dan ini adalah baris. 12, 13, 14 dan seterusnya ini adalah baris, sedangkan A, B, C ini adalah kolom. Teman-teman perhatikan lagi ya. Jangan sampai keliru antara kolom dan baris ya. Ini yang abjad A, B, C adalah kolom, angka ini adalah baris ya. Baris itu dari arah kiri ke kanan, kolom itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah ya. Itu sama seperti fungsi scroll bar ya, teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat fungsi yang pertama kemarin itu adalah fungsi statistik sum ya. Sum sendiri itu untuk menghitung penjumlahan dalam satu range. Di sini ada contoh soal, teman-teman bisa lihat sama dengan ya, harus menggunakan simbol sama dengan. Kita untuk perhitungan ya, sama dengan sum buka kurung atau kurung buka A13 titik 2 A16. Nah, di sini artinya nilai dari sel A13 sampai dengan nilai sel A16 akan dijumlahkan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Di sini A13 itu ada 5, 6, 7, dan 8. Nah, jika teman-teman ingin mencari hasilnya, maka di sini sudah ada hasil kebetulan 30. Kita coba lagi mengingat kembali yang kemarin ya teman-teman ya di sini. Caranya adalah teman-teman mengetikkan simbol sama dengan, kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengetikkan SUM buka kurung ya, diklik pada sel A13, kemudian di bawah sampai dengan sel A16 titik 2 otomatis ya. Kemudian teman-teman masukkan tanda tutup kurung. Ya, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, simbol seperti ini teman-teman bisa lihat, ini adalah A13.2 A16. Nah, dari simbol ini kita mengetahui jumlah dari kolom atau baris 13 dijumlahkan sampai dengan baris 16, hasilnya adalah 26. Ya, 5 ditambah 6, ditambah 7 ditambah 8 adalah 26. Oke, di sini bisa paham ya teman-teman. Nah, sekarang tugas teman-teman, kita kembali lagi ya pada fungsi yang pertama. Kita belum selesai sebenarnya. Nah, teman-teman, tugas teman-teman hari ini, kita selesaikan tugas untuk hari ini.
teman-teman silakan membuat sheet yang baru. Sheet 1 boleh, sheet 2 boleh, sheet 3 silakan. Kalau teman-teman punya sheet yang kosong seperti ini, silakan diketikkan pada sheet. Yang pertama adalah kita akan membuat tabel perkalian. Ya, teman-teman ya. Kita akan membuat tabel perkalian. Nah, bagaimana sih cara membuat tabel perkalian? Untuk kelas 4 sudah dapat tabel perkalian, teman-teman? Yang kelas 4, apakah sudah mendapat tabel perkalian? perkalian? Sudah ya? Di kelas 2 sudah, Pak. Oh, maksudnya kalau matematika yang sudah. Oh iya, betul. Betul, Bu Asmi. Nah, silakan kita, teman-teman, silakan kita membuat tabel perkalian dulu. Yang pertama, teman-teman, ketikkan X di pojok kiri atas pada kolom A1. Silakan teman-teman membuat X. Oke, silakan teman-teman. Silakan membuat X pada kolom A. Tabel A, kolom A baris 1. Kemudian teman-teman buatkan simbol X ini pada tengah-tengah kolom ya. Silakan teman-teman klik pada bagian center, otomatis akan ke tengah. Kita coba membuat tabel perkalian. Oke, silakan. Yang berikut pada kolom B, ya kolom B baris pertama, teman-teman ketikkan angka 1, kolom C angka 2, kolom D angka 3, kolom E angka 4, kolom F 5, kolom G 6, 8, kolom J 9, dan kolom K adalah 10. Silakan teman-teman membuat angka dari kolom B sampai dengan K. Itu angka 1 sampai dengan angka 10 pada baris ya, pada baris 1. Silakan teman-teman dibuatkan di rumah. Kita coba mempraktikkan membuat tabel perkalian. Oke, sudah. Kalau ada yang belum, silakan untuk bertanya atau silakan menyampaikan bahwa belum selesai ya. Kemudian teman-teman jangan lupa, sama seperti simbol X ini, teman-teman buatkan angka ini berada pada posisi tengah tabel ya. Dibuatkan pada posisi di tengah-tengah tabel. Silakan teman-teman blok dulu, lebih gampang. Di blok. Kemudian teman-teman klik pada bagian atas ini ya, ada center ya untuk penulisan ke tengah. Oke, otomatis akan ke tengah. Oke, yang berikut adalah kita membuat tabel baris kedua ya. Pada baris kedua kolom A, teman-teman ketikkan angka 1, ke bawahnya juga sama 2, terus 3 sampai dengan 10 ya. Silakan teman-teman membuat kolom A ya, dari kolom A saja ya. Baris 1, 2 sampai dengan 11 itu, baris 2 sampai 11 itu angka 1 sampai dengan angka 10. Silakan teman-teman buatkan angka tersebut berada pada posisi tengah-tengah tabelnya. Oke, ini untuk memudahkan teman-teman untuk belajar perkalian. Karena kalau cuma kelas 2 saja kemarin mungkin sudah lupa ya teman-teman ya, perkalian itu ya. Mungkin kelas 4, 5, atau bahkan 6 pun teman-teman banyak yang sudah lupa dengan perkalian ya. Harus Oke, hafal sudah ya. semua? Bagaimana Bu Asmi? Harus hafal. Harus hafal. Betul-betul Bu Asmi. Karena zaman dulu waktu Kak Yonas masih sekolah pun itu biasanya ceritanya begini ya teman-teman ya. Kalau masih sekolah zaman dahulu kayak Kak Yonas itu, sebelum masuk kelas itu guru anak-anak itu harus bisa menjawab perkalian yang diberikan pertanyaan oleh guru. Misalnya tiba-tiba ibunya bertanya, jadi anak itu berbaris ditanya satu persatu. 8 kali 9 berapa? Kalau tidak bisa menjawab, mundur ke belakang. Teman yang bisa menjawab silakan maju, ditanya lagi seperti itu dan seterusnya. Jadi memang dari kelas 2, kelas 3 itu kita waktu zaman dahulu itu sudah harus menghafal. Jadi angka 1 sampai dengan 10 perkalian itu sudah harus bisa. Oke ya, kita lanjut lagi. Sudah semua? Ada yang belum teman-teman? Oke, kita coba. Kemudian kita merapikan kolom ya. Kita coba merapikan kolom dulu ya teman-teman ya. Teman-teman klik pada A, kolom A ya. Ada panah hitam ini ya teman-teman, kalau lihat, klik saja, klik kiri tidak usah dilepas, tetap ditahan ya. Geserkan sampai dengan kolom K. Nanti seperti ini. Dilepas. Sekali lagi ya.
teman-teman klik kiri ya pada kolom A ini ya. Posisinya di atas, di tengah-tengah boleh di atas atau di pinggir ya. Jadi nanti akan muncul panah hitam seperti ini. Teman-teman klik kiri, jangan dilepas, ditahan. Kemudian digeser kursornya sampai dengan kolom K ya. Kemudian kursornya dilepas. Oke, nanti akan seperti itu muncul. Sudah, sekali lagi ya, ada yang belum? Klik lagi bahwa kursornya teman-teman tadi ke kolom A ya. Ke kolom A, klik kiri, ditahan, kemudian digeser ke kolom K ya, dilepas. Nah, sekarang kita akan merapikan kolom dan tabel ya. Teman-teman bisa geser dari pojok sini ya. Teman-teman nanti geser saja mouse-nya. Dari sini boleh, dari sini boleh juga sama saja. Nah, kemudian teman-teman setelah muncul tanda plus seperti ini panah, klik kiri, ditahan. Klik kiri, ditahan. Kemudian teman-teman geser. Ya, otomatis nanti tabelnya akan rapi sendiri. Sekali lagi, teman-teman. Ya, setelah teman-teman tadi sudah memblok seperti ini, di blok ya dari kolom A. Oke. Terus sampai dengan kolom K. Nah, di sini teman-teman silakan bawa kursor di panah hitam ini menuju ke sebelah kiri ya, kanan kanan K ya, kanan garis ya, ada garis antara K dan L, kemudian diklik kiri, kira-kira saja teman-teman geser sedikit aja gini. Nah, kolomnya seperti ini di tengah-tengah ya, jadi tengah-tengah angka 10, kemudian teman-teman lepaskan klik kursor pada mouse teman-teman. Otomatis nanti akan berubah kolom seperti ini. Ada yang belum bisa teman-teman? Sudah bisa semua ya? Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang belum, silakan mengajukan pertanyaan atau silakan bertanya. Kemudian kita coba. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui ya, berarti kalau di kolom B baris 2, ini adalah perkalian 1 dikalikan 1. Ya, 1 dikalikan 1 hasilnya adalah berapa? Ada yang bisa jawab? Oh, ini gampang sekali. 1 dikali 1 ya 1 ya teman-teman ya. Kemudian 2 dikalikan 1, 2. Oke, ini seperti ini ya, 3 kali 1, 3. Jadi sepertinya ini lama ya. Kalau teman-teman mengerjakan seperti ini, ya betul sih jawabannya, tetapi akan memakan waktu banyak sekali teman-teman menghabiskan waktu. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian pada baris ketiga, kolom B, teman-teman bisa isikan. Ya, jadi 2 dikalikan 1. Ya. Jadi ini ya, perhitungannya 2 dikalikan 1, hasilnya berada di sini. Jadi 2. Ya. 2 dikali 1, 2. Kemudian 3 dikalikan 1 adalah 3. Ya. Jadi sama ya dengan yang pada baris 2. Jadi kolom B dan baris 2 itu hasilnya sama. Silakan teman-teman ketikkan saja. Ya. Kalau tidak teman-teman bisa blok seperti kemarin yang diajarkan Kak Yonas, kemudian ditarik. Seperti ini. Oke ya, lebih gampang ya. Sama juga seperti yang di sini. Teman-teman juga bisa sama. Jadi tinggal di blok saja. Di blok pada angka 1, 2, 3, 4, teman-teman silakan tarik saja. Ya, diklik kemudian tarik. Ini sudah ya, ini 2 minggu Kak, kemarin sudah kita belajar. ini Bagaimana, ada yang bertanya? Wido bertanya di chat, Kak. Oh ya, baik. Oh ya, tolong diulang cara membuat kolomnya. Baik. Oke, sekali lagi ya, teman-teman yang sudah berharap untuk menunggu dulu, kita coba ya. Baik, Guido, kita coba dari tadi, ya, dari seperti ini ya, Guido ya. Contohnya ya, betul Guido? Guido bisa menjawab, silakan. Iya, Pak. Ya, betul begini ya, membuat kolom ini ya. Merapikan kolom ya, maksudnya Guido ya. Halo Guido. Halo, Pak. Ya, maksudnya merapikan kolom ya, seperti tadi itu ya, menjadi kecil begitu. Iya. Oke, baik. Nah, di sini sudah kita buat seperti ini ya, Guido ya. Baik, sekali lagi, nanti pada kolom A, baris 1, teman-teman masukkan simbol X ya. X itu di dalam keyboard teman-teman itu tanda ini ya, simbol X itu pakai dengan X ya, X seperti biasa saja ya, teman-teman ya. Kemudian masukkan di kolom B, C, D sampai dengan K itu adalah angka 1 sampai dengan 10. Sudah, Kemudian Pak. pada baris, oh sudah ya, oke. Baik, sekarang kita merapikan kolom, membuat kolom, klik ini ya, Guido klik pada kolom A,
klik kiri ya. Jadi sampai muncul panah di kolom A di sini, klik kiri, ya. Klik kiri ditahan ya. Sekali lagi Guido, bawa kursor ini ke kolom A, kemudian diklik kiri, klik mouse atau klik pada laptop teman-teman itu, ya, keypad-nya kiri ya, yang keypad-nya kiri, klik kiri ditahan, jangan dilepas, kemudian digeser sampai di K. Bisa, Guido? Sudah. Oke, kemudian dilepas kursornya, dilepas ya, sampai dia tetap munculnya seperti ini ya, kalau dilepas ya. Jadi panah ini yang hitam, dia kita geser kembali, kita geser sebelah kanannya K, sampai muncul tanda plus ada panahnya ya, plus panah ini ya, digeser ke Iya. sini, kemudian klik kiri pada mouse atau keypad teman-teman, klik kiri, tidak dilepas ya, ditahan ya, klik ditahan, kemudian geser pelan-pelan di antara tengah-tengah 10 sini ya. Oke, dicoba terus dilepas keyboardnya, dilepas mouse-nya, kliknya, otomatis akan berubah bentuk seperti ini ya. Apakah sudah jadi, Guido? Sebentar lagi ku. Oke, baik, kita tunggu Guido. Oh, nggak mau ya, Kak? Oke, coba Guido share screen, kita bisa lihat di sini. Bentar, aku pakai HP. Oh, pakai HP ya? Oh, ditunjukkan aja mungkin. Ya, baik. Kita menunggu Guido, tidak apa-apa ya teman-teman ya, belajar bersama. Oh, itu pakai komputer ya, Guido ya? Tuh, kalau Nah, ya, klik di situ, klik kiri, ditahan. Klik kiri, nah, lepas. Terlalu kecil. Geser lagi, diulang lagi, Guido, Ctrl Z. Atau back, ya. Klik di tengah-tengahnya K ya, di tengah-tengahnya K, tidak sampai full. Terus, oke, cukup, dilepas. Nah, seperti itu. Sudah jadi ya. Kebablasan tadi. Oke, baik. Ya, nggak apa-apa, Guido, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Share screen yang tadi. Oke, di sini sudah ada ya. Ada kolom A sampai dengan K, baris 1 sampai dengan 11. Ini sudah ada angka ya. Silakan sekarang teman-teman mengisi kembali angka. 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Dan seterusnya sampai dengan angka 10. Kalau misalnya teman-teman bingung, silakan blok saja ditarik ke angka 10. Nanti hasilnya sesuai ya. Di sini juga sama. 2 dikalikan 1 hasilnya adalah 2. 3 dikalikan 1 hasilnya 3, dan seterusnya. Teman-teman dengan cara cepat seperti ini, silakan dibuat seperti pada contoh kita belajar semester kemarin. Oke, sudah? Nah, kita coba membuat satu lagi. Kita coba membuat satu lagi ya, teman-teman ya. Kita coba membuat 3 dikalikan 2, hasilnya adalah 6. Betul? Oke, kita coba. Sekarang 4 dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Kak, itu apa? 3 kali 3, maaf. 3 kali 3 ya. Yang 3 2 dikalikan kali 2 2 hasilnya 6. juga. Oh iya, 2 kali 2, 4 ya. Oh iya, betul. Itu sheet Kali 2 adalah row-nya 4. tadi. Ya, baik. 2 kali 2 ini adalah 4. 3 kali 2 adalah 4. Ya. 4 dikalikan 6 adalah 3 dikalikan ya. 3 dikalikan 3 ini ya. Ini 3 ya, teman-teman. 3 kali 3, 6. Dan seterusnya. Nah, caranya supaya cepat, teman-teman blok lagi di sini. Ini otomatis akan terjawab hasil perkaliannya. Sudah bisa? Otomatis ya, 5 dikalikan 5 adalah 10. Betul. 8 dikalikan 8 adalah 16. Diulang lagi ya, kita coba ya, supaya teman-teman bisa paham ya. Di sini kita coba lagi sekali lagi. Ini supaya tidak membingungkan, kita teman-teman silakan memberikan warna ya. Silakan beri warna pada kolom perkaliannya. Boleh warnanya bebas teman-teman. Ya, kita coba warnanya supaya tidak membingungkan teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini 1 dikalikan 1 hasilnya 1. 1 dikalikan 2 adalah 2, dan seterusnya ya, sama ya. Nah, kita coba sekarang di sini adalah angka 2 dikalikan 2 adalah 4. 3 dikalikan 3 adalah 6. Nah, seperti ini sudah muncul, teman-teman tinggal memblok saja, diblok ya. Silakan diblok. Kemudian pada pojok kiri kanan bawah, teman-teman kita tarik sampai di angka 11. Oke, sudah bisa paham?
Oke, sekarang kita coba tarik dari angka 2 di sini ya. 1 kali dikalikan 2 di blok sampai di 4. Kita coba hasilnya sama apa tidak ya teman-teman ya. Kita coba tarik. Oke, ternyata lebih mudah ya membuat perkalian seperti ini ya tabelnya. Oke, ada yang sudah bisa seperti ini? Sudah sampai pada angka 2 dan 3? Ya, kalau teman-teman masih bingung, ya, ini membingungkan ya, tetapi ini lebih mudah untuk teman-teman mencari perkaliannya seperti ini tabelnya. Jadi 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Ya. Oke, di sini 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. 4 dikalikan 2 hasilnya adalah 8. Oke, nah sekarang silakan teman-teman di blok semuanya seperti ini, kemudian teman-teman tarik sampai di pojok kanan ya, K ya, pada kolom K ya. Nah, otomatis hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, dengan demikian teman-teman sudah bisa mengerjakan tabel perkalian. Kak, Silakan, ini teman-teman. Pio minta diulang Kak yang perkaliannya. Ini di Oke, chat. baik. Baik. Sorry ya. Pio ya tadi ya. Baik. Ya. Kita coba Pio. Di sini adalah tabel tadi. Diulang lagi ya. Baik. Ini diisi dulu. Sudah seperti ini Pio ya. Jenis tabelnya tadi ya. Sudah sama ya? Ya. Oke, baik. Tinggal Pio masukkan angka 2 dulu, kemudian 4. Ya, 2 dan 6 ya. Karena ini 3 dikalikan 3, 3 dikalikan 2 adalah hasilnya 6. Betul? 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4, bukan 2, maaf ya. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang cara gampangnya adalah teman-teman silakan blok ya. Di blok di sini, blok dari 2, bloknya itu arahkan kursor teman-teman yang tanda plus putih ini pada kolom 2 ya, pada kolom B baris kedua, kemudian teman-teman klik kiri, klik sekali kiri ditahan, kemudian digeser ke angka 4. Ya, oke. Diklik kiri, tidak dilepas, ditahan ya. Sekali lagi, diklik pada mouse, ditahan, tidak dilepas kliknya, kemudian digeser pada angka 4. Nah, seperti kliknya, teman-teman arahkan ke pojok kanan paling bawah. Nanti akan muncul tanda plus hitam. Ya, seperti ini. Silakan ditarik sampai dengan kolom K. Otomatis akan berubah perkaliannya. Sudah otomatis ya. Oke, tidak apa-apa. Fania matikan kamera. Oke, sudah seperti ini Pio sudah jadi. Nah, sekarang kita coba lagi yang di perkalian 3 dikalikan 1, 2 dan seterusnya ya. Di blok lagi, kemudian dilepas. Nah, klik lagi pada pojok kanan bawah, ditahan, ditarik sampai dengan di sini. Sampai dengan kolom K baris keempat. Otomatis hasil perkaliannya sudah jadi seperti ini dan seterusnya. Nah, misalnya mau ke bawah juga bisa teman-teman, sama juga ya. Teman-teman blok pada angka 2, 4, 6, kemudian diklik pada pojok kanan bawah, ditarik. Hasilnya akan sama seperti ini juga. Ya, sekali lagi silakan teman-teman boleh mencoba sendiri. Caranya mudah ya, daripada teman-teman menggunakan kalkulator. Seperti ini sudah mudah, teman-teman bisa dapat hasil perkaliannya. Oke, silakan teman-teman yang lain mencoba langsung dari rumah. Atau ada yang belum bisa, silakan langsung chat saja ya, atau langsung bicara atau ngomong saja dari Zoom. Oke, di sini otomatis kita sudah bisa mendapatkan hasil seluruh perkalian dari angka 1, 10. Kemudian teman-teman bisa rapikan dengan membuat tulisan berada di tengah-tengah. Dan jadi setelah itu teman-teman bisa menambahkan bordernya ya pada garis tepi ya. Oke, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Apakah membingungkan? Jadi lebih mudah ya teman-teman ya. Teman-teman 3 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 6 ya. Kemudian 5 dikalikan dengan 7 hasilnya 35. Mudah sekali. 9 dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 72 ya. Di sini 8, di sini 9.
Oke, nah tabel seperti ini teman-teman bisa cetak nanti print di rumah. Misalkan teman-teman perkaliannya membingungkan selama ini belum bisa, silakan tabel seperti ini teman-teman cetak saja ya. Cetak kemudian ditempel di buku pelajaran matematika boleh. Nanti kita akan coba membuat tabel yang lain lagi kalau teman-teman masih bingung, atau pembagian boleh. Nah, saat ini kita coba dulu dari tabel perkalian ya. Nah, yang sering dipakai itu adalah tabel perkalian. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Udah aku coba kok nggak mau ya. Oke, Guido ya. Ya, Iya. silakan Guido di share screen. Teman-teman yang lain bisa melihat juga kalau misalnya bingung. Oke. Ini kan Ya, baik, udah. betul. Nah, kemudian Guido klik pada kolom C, ya angka 2 ya, 246 di blok. 24 di blok. Enggak apa-apa, di blok Dari sini. Dari bawah, dari bawahnya ya. Dari yang putih, betul. Diklik kiri sampai 6. Oke. Oke, kliknya dilepas sampai 6 saja, Guido. Ya, dilepas kliknya. Nah, sekarang diklik lagi. Bukan, ya, klik di situ, klik kiri, klik pencet. Sudah ditarik sampai dipencet dulu kliknya kirinya. Nah, ditarik sampai dengan 10. Oke, dilepas. Sudah jadi. Paham ya? Sekarang dibuat dari angka 24 itu ya, 2 dan 4 ya. Pada baris ketiga. Silakan buat baris ketiga Guido, coba. Ya, 2 4. Nah, oke, pada pojok kiri bawah diulang lagi pelan-pelan aja. Di blok. Nah, oke, kemudian klik lagi. Nah, seterusnya seperti itu. Itu ya. Oke, sudah paham Guido? Oke, silakan teman-teman yang lain bisa share screen kalau misalnya masih bingung. Mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Mudah ya membuat perkalian. Silakan teman-teman nanti di rumah bisa membuat perkalian seperti ini. Kemudian kalau punya printer silakan dicetak, teman-teman. Ya. Kalau sekarang itu mudah ya karena boleh pakai HP. Tetapi nanti sewaktu-waktu teman-teman di kelas tidak boleh menggunakan HP ya, teman-teman sudah punya perkalian seperti ini. Paham ya? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Sudah tidak ada lagi? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saat ini boleh. Semoga nggak meledak komputernya. Bagaimana Guido? Sudah semua? Oke, nggak apa-apa Guido. Nah, ini adalah tabel perkalian. Teman-teman, kita sudah membuat tabel perkalian karena ini menggunakan tipenya atau fungsinya mengulang ya. Jadi seperti ini kita membuat sama seperti kemarin awal-awal kita semester itu kita coba membuat angka 1, 2, 3. Bagaimana angka ini bisa berlanjut seterusnya tanpa kita perlu mengetik angka secara manual. Nah, sama ya seperti kemarin ya, seperti ini ya. Begitu juga dengan angka 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 itu akan jadi sama seperti ini ya, karena kan munculnya adalah angka perulangan di dalam Excel. Ya, ini adalah angka genap, ini angka biasa, sedangkan angka ganjil kita coba membuat angka ganjil. Nah, kita coba ya, apakah nanti semua ganjil? Ya, semuanya adalah angka ganjil ya, angka ganjil dan angka genap. Teman-teman bisa membuat di dalam Excel. Nah, di Excel itu mempermudah teman-teman ya untuk fungsi matematika. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, ada chat lagi. Ya, nanti kalau ada petir silakan keluar dari Zoom tidak apa-apa ya, Guido ya, boleh silakan ya. Kita masih ada 20 menit lagi. Oke, yang terakhir, ini sudah ya, tidak ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Kita lanjut lagi. Bu Asmi ada ini Bu Asmi. Ya, kita lanjut. Bisa ya? Maaf Pak Yonas, tadi saya terlempar. Waduh, teman-teman, tugas yang kedua, ya, tugas yang kedua, hari kita membuat simbol dengan menggunakan simbol rupiah. Kalau teman-teman kita membuat perhitungan, misalkan kita membuat daftar
belanja. Sekarang kita coba membuat daftar belanja. Silakan teman-teman membuat sheet baru, ya. Silakan tanda plus di bawah sini, membuat sheet baru. Oke, dalam sheet baru, teman-teman, kita coba membuat daftar belanja, ya. Bagaimana membuat daftar belanja, ya? Perhitungan dengan belanja, ya. Oke, sekarang kita coba membuat judul pada baris 1 kolom A. Teman-teman ketikkan daftar peralatan sekolah. Nah, di sini kita akan mencoba membuat daftar peralatan sekolah yang akan kita beli, ya. Jadi kita membuat tabel untuk membeli peralatan sekolah beserta harganya. Oke, silakan. Pada kolom A baris 1, teman-teman ketikkan daftar peralatan sekolah. Oke, sudah. Pada kolom A baris kedua, teman-teman ketikkan NO titik, ya, itu untuk nomor, ya. Oke, ini hujannya semakin deras, teman-teman. Ada yang sudah mulai hujan, petir. Yang berikut sudah pada kolom A baris kedua ini, teman-teman ketikkan NO titik, ya. Nah, kemudian pada kolom B baris kedua, teman-teman ketikkan nama barang. Oke, kalau teman-teman masih mengingat bagaimana cara menambah lebar kolom, teman-teman di antara kolom B dan C di sini, ya. Teman-teman bisa lihat, ya, ini, ya. Teman-teman sebelumnya klik dulu sembarang tempat di sembarang kolom, ya. Klik dulu, kemudian teman-teman arahkan kursor di antara B dan C. Nah, kemudian teman-teman klik 2 kali, klik kiri 2 kali pada mouse, ya. Klik 2 kali, otomatis kolom akan berubah sesuai dengan tulisan yang sudah kita bentuk, ya. Yang sebelumnya kita rasa bahwa kecil sekali kolom ini menutupi garis, kita bawa kembali kursor ini pada antara kolom B dan C, kita klik double, ya, klik 2 kali, otomatis akan terbentuk kolom sesuai dengan tulisan, ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi pas-pas di tengahnya. Oke, sudah. Kemudian pada kolom C, teman-teman ketikkan jumlah. Kolom C, kolom D, teman-teman ketikkan harga satuan. Oke, sudah. Kemudian kolom E, teman-teman ketikkan jumlah harga. Oke, nah di sini bertumpuk, ya, teman-teman, ya, bisa melihat, ya. Caranya supaya tidak bertumpuk, klik dulu di sembarang tempat, teman-teman, kemudian bawa kursor di antara D dan E, sampai muncul simbol plus hitam, klik 2 kali, klik double, otomatis akan terbentuk tabelnya sesuai dengan ketikan, ya. Sudah? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Pada nomor, pada baris ketiga kolom A, teman-teman ketikkan angka 1. Di bawahnya lagi 2. Ya, baik. Sebentar, ya. Kecepatan, ya. Oke. Sudah. Kita ketikkan, ya, pada kolom A, B, C, dan D itu, E. Ketikkan dulu yang pertama adalah nomor, kemudian nama barang, kemudian jumlah, kemudian harga satuan, dan jumlah harga. Oke, kita nanti cuma sebentar saja, tidak terlalu lama karena sudah mulai hujan, teman-teman yang lain. Oke? Ada yang belum? Silakan kalau belum. Dilanjutkan. Oke, pada baris ketiga kolom A, ketikkan angka 1. Baris keempat kolom A, ketikkan angka 2. Sampai dengan baris ke-7. Teman-teman akan mendapatkan 5, ya. Ada angka 5 angka, ya. Oke, silakan diketik. Nama barang pada kolom B baris ketiga itu adalah buku tulis. Oke, sudah. Teman-teman ketikkan buku tulis pada kolom B baris ketiga.
Yang berikut, baris B, baris 4, kolom B, teman-teman ketikkan ballpoint. Oke, lanjut. Sekarang yang bagian baris kelima, kolom B itu adalah pensil. Ada yang belum? Nanti langsung saja sampaikan ya, kalau belum ya, supaya kita menunggu bersama-sama. Kemudian pada kolom B, baris ke-6 itu adalah penghapus. Lanjut, yang berikut pada kolom B, baris ke-7 adalah tip X. Oke, sampai di sini. Semua sudah atau belum? Sudah ya? Benar, Kak. Oh ya, sebentar. Baik. Yang belum, silakan dilanjut. Nama barang itu yang pertama adalah buku tulis. Yang kedua adalah ballpoint. Yang ketiga adalah pensil. Yang keempat adalah penghapus. Yang kelima adalah tip X. Nah, di sini kita akan menggunakan jumlah ya, atau perkalian juga nanti ada. Karena nanti jumlah harga sendiri adalah jumlah dikalikan dengan harga satuan. Ya. Untuk mencari jumlah harga, diambil dari jumlah barang dikalikan dengan harga satuan barang. Ya, itu akan mendapatkan jumlah harga dari barang tersebut. Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang pada bagian jumlah, teman-teman ketikkan buku tulis sendiri, jumlahnya adalah 20. Pada bagian ballpoint, jumlahnya adalah 5. Ya. Kemudian pada bagian pensil, jumlahnya adalah 2. Pada bagian penghapus, jumlahnya 1. Dan pada tip X, jumlahnya juga 1. Oke, sampai di sini. Oke, sudah. Buku tulis jumlahnya 20, ballpoint adalah 5, pensil adalah 2, dan penghapus serta tip X jumlahnya masing-masing adalah 1. Sampai di sini sudah semua? Oke, sudah ya. Lanjut pada harga satuan. Silakan teman-teman ketik pada harga satuan itu adalah buku tulis satunya adalah harga 3.000. Oke. Pada bagian ballpoint harganya juga satuan adalah 3.000. Pada bagian pensil itu adalah 2.500. Penghapus adalah 1.500. Tip X adalah 8.500. Tip X sendiri lebih mahal ya dari harga yang lain ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman diketikkan dulu sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum. Silakan diketik dulu. Oke, apakah sudah semua? Kalau belum, nanti kita bersama-sama coba. Karena nanti kita akan membuat menjadi satuannya menjadi rupiah ya teman-teman ya. Di sini kita membuat harga satuan 3.000 itu menjadi rupiah. Ya. Kalau menulis 3.000 itu tidak sambung seperti ini ya. Biasanya kalau kita menulis 3.000 itu 3, kemudian titik baru 03 di belakangnya ya. Menulis angka ya. Seperti itu ya menulis untuk satuan mata uang atau rupiah. Jadi yang ditulis adalah 3, kemudian titik dan ada 00. Nah, seperti ini kita bisa dirubah, bisa kita merubah langsung dari aplikasi Microsoft Excel. Semua sudah mencatat, sudah membuat seperti ini teman-teman? Ada yang belum?
Oke, sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, sekarang teman-teman silakan lihat baik-baik, Di sini Kak Yunus akan klik pada 3.000 harga yang pertama, kita blok sampai di blok diklik, kemudian klik, ditahan kursornya, ditahan pada mouse sebelah kiri, dia tarik sampai dengan 8.500, kemudian dilepas. Ya, sekali lagi, klik pada angka 3.000, kemudian ditarik, kemudian dilepas mouse-nya kliknya dilepas. Sudah. Kemudian teman-teman klik pada bagian ini pada home, teman-teman klik home, kemudian pada bagian general di sini, ada general di sini ya. Oke, teman-teman lihat baik-baik di antara home ini, di bagian number, ini ada clipboard, ini bagian font, ada bagian alignment, dan ada bagian number. Nah, di bagian number sendiri teman-teman klik general, klik general, silakan klik general. Kemudian teman-teman pilih accounting. Sekali lagi, teman-teman klik pada home, kemudian teman-teman bisa mencari ada clipboard, font, alignment, dan kemudian number. Teman-teman klik di sini ada general. Pilih yang accounting. Klik. Otomatis akan berubah menjadi satuan rupiah. Sekali lagi teman-teman klik pada home, ini ada insert, ada pack layout, tapi teman-teman pilih saja pada home. Klik home, kemudian pilih pada bagian number, di sini ada number, ada panah yang menunjukkan general. Ada panah ini seperti ini. Misalkan Office Excel teman-teman tidak memiliki general seperti ini, teman-teman bisa klik pada pojok kanan bawah ini ada tanda panah kalau misalnya tidak memiliki general karena tidak semua Office punya seperti ini. Teman-teman bisa klik pada bagian pojok kanannya general, itu adalah tanda panah ke bawah. Nah, di situ sudah muncul format cell-nya Di situ muncul format cell, kemudian klik pada accounting, otomatis akan muncul angka 3.000. Simbolnya yang sebelumnya misalnya simbolnya adalah dolar, teman-teman bisa memilih simbolnya dengan rupiah. Klik simbol rupiah, otomatis oke. Nah, nanti akan menjadi angka 3.000. Sampai di sini semua sudah atau belum? Kalau bingung silakan langsung menyampaikan bingung ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Sudah bisa? Sudah, Kak. Oke, sip. Semuanya pasti bisa. Sekali lagi ya, baik teman-teman yang belum bisa. Oke, teman-teman klik dulu pada angka 3.000. Klik kiri klik pada mouse teman-teman klik kiri. Tidak dilepas, diklik terus kemudian ditarik sampai dengan angka 8.500. Setelah itu kliknya dilepas, teman-teman cari pada bagian home, kemudian klik pada bagian general di sini, panah, klik pada bagian accounting. Oke, misalkan ada teman yang menyatakan bahwa Kak, saya tidak punya ini angka rupiah bagaimana Kak? Cuman munculnya seperti ini Jadi ada yang munculnya cuma hanya 3.000, 3.000 ini seperti ini tanpa ada simbol rupiah. Nah, caranya teman-teman blok lagi klik pada ini, pada bagian general atau accounting ini, teman-teman klik pada bagian more number paling bawah, more number format kita mencari format number Klik kiri, kemudian pada bagian accounting, pada bagian number ada general, number, currency, accounting, teman-teman bisa klik pada simbol. Klik simbol menjadi dolar, menjadi rupiah karena ada yang biasanya dolar, kita klik jadi rupiah, otomatis nanti angka teman-teman akan berubah menjadi rupiah satuan. Oke, sudah semua teman-teman? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, ada chat masuk. Oh, ada yang koma bukan titik. Baik, ini kasus lagi teman-teman. Kenapa bisa berubah jadi koma tidak titik Oke, baik. Di sini Kak Yunus akan menjawab. Oke, di sini silakan kembali lagi pada bagian accounting sini, pada bagian home, general tadi yang sebelumnya. Teman-teman klik pada more number format, klik lagi. Nah, desimal ini 0, yang desimal adalah 0 ini, jangan dikasihkan angka dikasih 1 tetapi dikasih 0 Klik pada number, kemudian accounting,
number accounting, kemudian desimalnya ini diganti 0. Kalau desimalnya 0, otomatis kita coba desimalnya angka 1 ya. Ada koma tidak di belakangnya? Coba. Kita oke. Oke, ternyata ada komanya. Betul ya, teman-teman ya? Seperti ini ya kasusnya ya. Nah, maka dari itu, teman-teman klik kembali pada bagian sini, General Accounting. Teman-teman klik More Number Format. Oke. Kemudian pada bagian number, klik number, kemudian accounting. Teman-teman bisa rubah simbol, rubah desimalnya ya. Ini adalah desimal angka 1 dirubah jadi 0. Kemudian oke. Nah, komanya otomatis akan hilang. Baik. Seperti itu. Bagaimana Danis? Sudah bisa Danis? Danis apakah masih komanya? Oh, belum. Apakah Danis bisa share screen di sini? Silakan Danis bisa share screen. Oke, ditunggu ya. Baik. Oh ya, berarti komanya di depan ya. Koma depan. Oke, baik. Danis silakan klik lagi pada bagian accounting. Ya. Kemudian pada more number. Oke, di sini adalah koma. Baik. Coba Danis klik pada number. Number kemudian general. Number general. Oke, di oke dulu. Coba Denis oke. Oke, nah Denis kembali blok semua harga satuan, di blok semua ya. Oke, di blok kembali. Nah, kemudian Denis buat seperti tadi yang sudah dibuatkan sebelumnya. Dicoba. Oke, sambil dicoba ya Denis ya. Teman-teman yang lain. Nah, sekarang kalau muncul seperti itu silakan Denis membuat. Ya, silakan dibuatkan lagi seperti yang sudah diajarkan Kak Yunas tadi. Ya, general, accounting. Wah, ini dari dolar ya. Coba pada accounting, klik lagi pada accounting. Kemudian pilih more number, paling bawah. Dolarnya diganti menjadi rupiah. Ya, cari simbol paling atas nanti biasanya dia. Oke ya itu. Bisa? Ya, oke. Oh, rupiah Indonesia. Oke, boleh. Oke saja. Oke ya. Sebenarnya tidak masalah ya Denis ya, karena perhitungannya tetap sama ya nanti ya. Yang penting ada simbolnya dan menandakan bahwa 3 itu di depan dan angka koma, kemudian ada 3 angka di belakangnya. Sebenarnya tidak masalah ya. Kita lanjut saja nggak apa-apa ya Denis ya. Oke, baik. Kita lanjut yang terakhir, teman-teman, yang terakhir ya, kita lanjut. Karena waktunya sudah hampir selesai juga. Kita lanjut, yang terakhir adalah kita mencari harga satuan di sini, teman-teman. Ya, mencari harga satuan. Nah, bagaimana cara harga satuan? Adalah harga satuan, mencari jumlah harga seluruhnya, kita mencari hasilnya dicari dari jumlah barang dikalikan dengan harga satuan. Caranya adalah sama dengan klik pada kolom C baris ketiga ya, atau ketik C3 dikasih tanda bintang. Kasih tanda bintang, kemudian klik lagi pada D3 atau ketik D3. Kemudian enter. Oke, hasilnya adalah 60.000. Coba teman-teman yang lain silakan dicoba dulu sekali lagi ya. Teman-teman sebelumnya memberikan simbol sama dengan, kemudian teman-teman klik C3 atau ketik saja C3, dikasih tanda simbol bintang. Ya, kemudian ketik D3 atau teman-teman klik pada D3, kemudian enter. Hasilnya adalah 60.000. Di bawah juga sama dengan ya, klik pada C4, kemudian tanda simbol bintang, kemudian klik lagi pada D4. Hasilnya adalah 5 kali 3 adalah 15. Jadi jumlah rupiahnya adalah 15.000 rupiah.
Nah, caranya bagaimana? Caranya ke bawah lebih gampang tanpa kita ketik rumus. Kita klik saja pada 15.000 ya. Kemudian pada pojok kanan ada tanda plus, kita klik kiri kemudian tarik ke bawah. Otomatis harganya semua sudah langsung muncul seperti ini. Oke. Sekali lagi ya, caranya gampang tadi. Teman-teman klik saja pada angka 15.000. Teman-teman kemudian klik pada pojok kanan, ditahan, klik, ditarik sampai di E7 ya, kolom E baris 7. Otomatis hasilnya muncul seperti ini. Silakan teman-teman bisa membuat kolom dan garis. Oke ya, seperti ini ya teman-teman, bisa membuat supaya tulisannya jadi bagus. Boleh memberi warna. Oke, seperti ini teman-teman, sudah semua. Ada yang masih belum? Apakah ada yang belum selesai? Oke, tugas kita selesai sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman bisa membuat tabelnya menjadi lebih bagus dengan memberikan warna ya. Kemudian dikasihkan dengan tanda border atau garis ya, supaya kelihatan lebih rapi tulisannya. Ada yang belum bisa atau ada yang belum selesai teman-teman? Silakan. Kak, boleh diulangi dari yang 15.000? Oke, baik. Dari 15.000. Ya. Oke, di sini ya, 15.000 ini ya, sudah ya hasilnya ya. Hasilnya itu dari sama dengan C4 dikasih simbol bintang, kemudian dikalikan, diketik D4. Hasilnya otomatis 15.000. Nah, kemudian klik kiri, klik saja di kolom angka 15.000 ya. Klik kolom angka 15.000. Nah, klik kemudian dilepas, tidak usah dipencet lagi ya. Klik dilepas mouse-nya. Kemudian bawa kursornya ini yang plus putih ini dibawa ke pojok kanan paling bawah. Ya. Bawa pojok kanan di bawah, paling pojok kanan, kemudian klik kiri, ditahan. Ya, ditahan ya, klik ditahan, jangan dilepas. Klik ditahan, dibawa sampai ke kolom E baris ke-7. Ya. Kemudian dilepas. Dilepas kliknya ya. Bagaimana, sudah bisa? Sudah, Kak. Oke, sip. Sekarang silakan dibuat dengan border garisnya, teman-teman. Silakan dibuat garis. Misalnya ini mau dibuat tulisan ke tengah, silakan teman-teman sudah tahu ya. Bagaimana bisa membuat tulisan menjadi ke tengah, ya. Boleh sesuka teman-teman, ya. Kemudian kita beri warna ini supaya lebih bagus tampilannya. Nah, kalau seperti ini berarti besok teman-teman bisa membuat perhitungan ya. Bisa membuat catatan belanja dari kita menggunakan Excel ya. Catatan kita menggunakan Excel ya teman-teman di sini ya. Oke, itu saja tugas teman-teman hari ini. Ada pertanyaan yang masih bingung, silakan. Kita pelajarannya sudah selesai ekstra hari ini. Untuk minggu depan kita bisa mencoba dengan PowerPoint ya. Karena PowerPoint itu banyak sekali. Kemarin kita sudah mencoba membuat presentasi PPDB ya, kalau tidak salah ya teman-teman ya. Bulan Desember akhir, kalau tidak salah, Desember awal. Itu pertemuan terakhir kita waktu itu. Oke, sudah seperti ini. Silakan teman-teman, ada yang mau share tugas daftar peralatan sekolah ya, dan tugas tabel perkalian ya. Apakah ada yang mau membuat atau mempresentasikan tabel yang sudah kita buat tadi? Silakan Kak Yunus berikan waktu teman-teman untuk share screen. Oke, ini dari siapa ini teman-teman? Danis. Wah, bagus sekali. Danis Oh, ini. Danis ya. Ya, baik Danis sudah. Oke. Yang tabel perhitungannya, pembelanjaannya, tabel belanja. Bagus. Oke, ya. Betul ya. Oke, jadi tidak masalah ya Denis ya. Angkanya bisa dikasih koma ataupun titik. Oke, boleh, semuanya diperbolehkan. Iya, Oke, terima tempat Bu kasih Asmi Denis. juga kayak gitu ya. Sama Ya, betul. Denis, Karena
Ada Settingan. Excel versi terbaru itu memang seperti itu, Bu Asmi. Oke. Ini kiri. Kiri. Oke. Wah, bagus kiri. Oke. Ya. Nah, ya ternyata banyak yang pakai koma, betul. Oke, yang lanjut selanjutnya siapa yang lagi yang mau? Biasanya Ius loh. Ius dan Pio selalu paling cepat loh. Peter. Peter ya. Oke, Peter sih bagus. Yang berikut. Oke, ya bagus hasilnya. Terima kasih, Peter. Yang berikut ada lagi. Silahkan. Oke, Yang nggak siapa bisa yang share lanjut? screen, bisa spotlight juga nggak apa-apa. Ya. Nanti Bu Asmi spotlight, nanti pakai HP ditunjukin. Karena hujan ya ini Bu Asmi ya, jadi agak susah ya mendengarkan ya teman-teman ya. Ya, putus-putus ini kayaknya. Tadi sempat Ya, putus-putus juga. baik teman-teman. Karena mungkin banyak yang koneksinya putus ini Bu Asmi. Oke, kita cukup sampai di sini saja Bu Asmi dan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa di WA, nanti di grup ya, di grup TIK ya teman-teman ya. Baik, itu saja Bu Asmi.